Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi perkenalkan kami dari kelompok Rekayasa Perangkat Lunak PTI 3D. Di sini kami akan memaparkan presentasi kami mengenai proyek UAS Rekayasa Perangkat Lunak yang kami kembangkan. Jadi sebelum kami mendeskripsikan proyek yang kami kembangkan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Jadi adapun nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Vidi Yudiantara Miarsa Puja dengan NIM 201505108. Yang kedua ada saya sendiri, Niwayanani Puspitasari, dengan NIM 20150510114. Lalu Iga Dedita Tara Krisna dengan NIM 201505108. Jadi sebelumnya di sini kami telah memaparkan setengah dari hasil proyek kami pada saat ujian tengah semester, di mana terdapat beberapa revisi yang di sini akan kami jelaskan secara ulang. Jadi yang pertama akan kami jelaskan mengenai kebutuhan fungsional dari sistem. Jadi kebutuhan fungsional dari sistem yang pertama adalah kebutuhan fungsional untuk sistem login, yaitu sistem mampu menginputkan username dan password, lalu sistem mampu mengalihkan user ke laman utama. Lalu ada kebutuhan fungsional dari sign-in, yaitu sistem mampu memasukkan data yang dibutuhkan untuk login, lalu sistem mampu memvalidasi data, dan sistem mampu mengarahkan ke laman login. Lalu ada kebutuhan fungsional dari menu utama, yaitu sistem mampu menampilkan detail informasi kamar hotel, dan sistem mampu menampilkan gambar dari sebuah kamar hotel. Lalu kebutuhan fungsional untuk pesanan. Jadi sistem mampu menampilkan kamar hotel pilihan user, sistem mampu melakukan kalkulasi harga total yang harus dibayar user, dan sistem mampu mengarahkan user kepada menu pembayaran. Terakhir adalah kebutuhan fungsional untuk pembayaran, yaitu sistem mampu menyajikan beragam metode pembayaran, sistem mampu melakukan validasi terhadap pembayaran yang dilakukan, dan sistem mampu mengubah status pemesanan user. Lalu akan dilanjutkan dengan skenario use case yang akan dibawakan oleh teman saya di Tata Kara Krisna. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kembali use case diagram yang telah saya buat sebelumnya dan telah direvisi. Di sini pertama-tama aktor user akan melakukan login terlebih dahulu, di mana setelah melakukan login, aktor user akan mendapatkan 4 buah fitur, di mana fitur pertama adalah fitur akomodasi, di mana pada fitur akomodasi ini aktor user akan dapat melihat akomodasi apa saja yang terdapat pada hotel. Lalu yang sistem kedua adalah list transaksi, di mana aktor user akan dapat melihat list transaksi yang sudah pernah mereka lakukan. Di mana fitur ketiga adalah fitur booking, di mana fitur ini kita dapat melakukan pembookingan, lalu melakukan pembayaran dan melihat list transaksi kembali. Di sini pada fitur booking kita dapat melakukan list transaksi, dapat melihat list transaksi tidak hanya melalui fitur list transaksi, di mana yang terakhir adalah fitur data booking, di mana di sini kita dapat melihat data booking yang telah kita lakukan sebelumnya. Pada fitur ini admin dapat melakukan dapat melihat juga data booking yang ada, di mana selain itu admin dapat melakukan maintenance juga. Sekian untuk revisi dari use case diagram dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Vidi Yudiantara. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang activity diagram yang telah kami revisi dari dan mengacu pada use case diagram. Yang pertama adalah login. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. User membuka website, lalu sistem menampilkan menu login, dan selanjutnya user akan mengisi username dan password, dan akan diverifikasi langsung oleh sistem. Jika username dan password benar, akan dilanjutkan ke menu utama. Namun jika username dan password salah, akan kembali ke menu login. Ini berikutnya booking hotel. Customer membuka daftar hotel, lalu sistem menampilkan
lalu customer membuka kamar dan memilih dan menginputkan data, dan akhirnya data yang diinputkan akan disimpan pada database oleh sistem. Lalu berikutnya ada pembayaran, di mana user akan membuka menu pembayaran dan sistem akan menampilkannya. Lalu user akan memilih metode dan melakukan pembayaran. Sistem akan memproses pembayaran tersebut dan menyimpan datanya pada database, dan akhirnya user menerima bukti pembayaran tersebut. Yang berikutnya adalah melihat list transaksi. Nah, di sini user membuka list transaksi dan sistem akan menampilkan menu list transaksinya. Itu juga pada akomodasi. User membuka menu akomodasi dan sistem akan menampilkan menu akomodasi. Lalu melihat data booking. Melihat data booking, user akan membuka menu data booking, sistem memproses data booking yang telah terjadi pada akun user dan akan menampilkan data booking untuk user. Berikutnya ada menu logout. Untuk menu logout, user memilih keluar dari menu utama atau laman utama. Sistem akan memproses logout tersebut dan akan mengeluarkan peringatan. Lalu pada peringatan tersebut, user akan mengkonfirmasi dan keluar dari menu utama. Lalu yang berikutnya adalah maintenance oleh admin, di mana admin merequest untuk melakukan maintenance, lalu diproses oleh sistem, dan admin memberikan pengumuman kepada user atau customer bahwa ada pemeliharaan. Baik, sekian untuk proyek kami yang telah kami revisi. Untuk proyek berikutnya adalah proyek yang baru yang kami telah buat. Akan dijelaskan oleh Dita Tara. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram, di mana pertama kali yang akan dilakukan aktor yaitu user adalah melakukan login ke aplikasi. Di sini aplikasi akan melakukan verifikasi ke server, di mana server nantinya akan memberikan pesan bahwa login telah valid atau login valid. Lalu di sini ada skenario alternatif di mana ketika user atau aktor melakukan login dan verifikasinya tidak valid, maka server akan memberi pesan kepada aplikasi bahwa login tidak valid, dan aplikasi akan memberi perintah untuk melakukan login ulang kepada aktor. Lalu dilanjutkan ketika login telah valid, di mana aplikasi akan memberikan pesan kepada aktor untuk melakukan pemilihan kamar atau pemesanan kamar, di mana aktor nantinya akan memilih kamar yang nantinya akan dikirimkan oleh aplikasi ke server untuk mengecek apakah kamar tersebut tersedia di server tersebut. Apabila tersedia, server akan memberi pesan bahwa kamar tersebut tersedia ke aplikasi. Namun di sini ada skenario alternatif lainnya, di mana ketika kamar itu tidak tersedia, maka server akan memberi pesan kepada aplikasi bahwa kamar tidak tersedia, di mana aplikasi akan memberi perintah kepada aktor untuk melakukan pemilihan kamar lain. Lanjut, ketika kamar telah berhasil dipilih, maka aplikasi akan meminta aktor atau user untuk melakukan pembayaran, di mana aktor atau user akan melakukan pembayaran ke aplikasi dan aplikasi akan melakukan verifikasi kepada server, di mana nantinya server akan memberi perintah kepada hotel atau staf hotel untuk pengecekan apakah sudah terverifikasi. Lalu nantinya akan diverifikasi kembali oleh pihak hotel. Namun di sini ada satu lagi skenario alternatif di mana pembayaran tidak berhasil atau pembayaran tidak valid, di mana server akan melakukan
memberikan pesan kepada aplikasi bahwa pembayaran tidak berhasil atau tidak valid, di mana nantinya aplikasi akan memberi perintah kepada user untuk melakukan pembayaran ulang, mohon membayar ulang. Nantinya di sini akan dilanjutkan untuk melakukan pembayaran kembali. Lanjut di mana kamar sudah terbooking oleh pihak hotel, maka pihak hotel akan memberi keterangan kepada server bahwa sudah berhasil membooking, dan server akan memberi pesan kepada aplikasi bahwa kamar telah terbooking, di mana nanti aplikasi akan memberi pesan juga kepada aktor bahwa kamar telah terbooking. Sekian, terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Video Diantara. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk kelas diagram. Pada kelas diagram yang kami telah buat, ada beberapa kelas, yaitu customer, pesan, kamar, login, pembayaran. Pada kelas customer ada beberapa atribut, yaitu tentang data-data dari customer tersebut, dari nama, nomor telepon, dan lain sebagainya. Lalu customer akan langsung terhubung pada login untuk melakukan login ke halaman utama. Lalu customer juga berhubungan langsung secara asosiasi kepada pesanan, di mana customer dapat melakukan pemesanan. Pada pesanan itu terhubung pada pembayaran, kelas pembayaran. Karena setelah kita memesan akan langsung ditujukan kepada pembayaran. Pada menu pembayarannya ada 2 subkelas, yaitu untuk cash yang berisi bukti pembayaran, atau card yang isi ID card dan juga nama bank. Lalu kembali lagi kepada pemesanan, itu berhubungan asosiasi kepada dengan kamar, kelas kamar yang berisikan kode kamar, jenis kamar, dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk kelas diagram. Untuk rancangan prototype user interface, saya akan share ulang. Baik, pada aplikasi kami yang pertama akan ditujukan kepada menu login, di mana user akan melakukan login dulu untuk mendapatkan hak akses memperoleh laman utama. Jika customer belum memiliki account, di sini kami sediakan untuk fitur sign in, di mana pada fitur sign in ini customer diminta untuk memasukkan data diri seperti nama, email, dan password, dan lain sebagainya. Jika sudah, customer menekan tombol sign in, lalu akan kembali kepada menu login. Sini customer mengisikan data login, lalu menekan tombol login, dan akan diarahkan pada menu utama yang berisikan beberapa jenis kamar seperti standar, deluxe, dan lain sebagainya. Ketika kita klik, akan langsung ditujukan kepada kamar dan deskripsinya, ada harga dan lain sebagainya. Untuk memesan, langsung klik pesan dan akan ditujukan kepada payment method atau memilih metode pembayaran. Jika tidak ingin ingin membatalkan booking, maka di sini kami sediakan untuk menu batal booking, dan akan kembali ke menu utama. Lalu di sini juga ada garis 3 pada pojok kiri atas, itu fungsinya untuk menuju ke menu saya yang berisikan profil, history, favorit, dan sebagainya. Baik, sini saya akan coba seperti favorit. Contohnya di sini akan ditujukan kepada
kamar hotel favorit kita atau yang telah kita sukai. Lalu ada juga menu transaksi di mana kita tujukan kepada payment method tadi atau transaksi yang sudah ataupun belum kita selesaikan. Lalu yang terakhir itu ada logout. Ini untuk kembali ke menu login. Mungkin itu untuk prototipe aplikasi yang telah kami buat. Untuk selanjutnya yaitu pengujian black box akan dilanjutkan oleh rekan saya Ani. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pada tahap pengujian, di mana di sini kami menggunakan tahap pengujian black box. Jadi yang pertama, kita akan menguji pada form login user. Jadi untuk skenario pengujiannya yang pertama adalah memasukkan username dan password. Di mana username-nya di sini admin, password-nya 1234. Jadi sistem akan menerima akses login. Jadi hasil pengujiannya sesuai harapan. Lalu skenario pengujian yang kedua adalah memasukkan username yaitu Ani dan passwordnya 123, di mana sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan username atau password tidak sesuai karena di sini username dari user adalah admin. Lalu use case ketiga adalah mengosongkan username dan juga password, dan di mana sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan mohon isi username dan password. Selanjutnya adalah pengujian form untuk sign up dan login user, di mana skenario pengujiannya adalah yang pertama mengosongkan semua isian data sign up, lalu langsung mengklik tombol sign up, di mana sistem akan menolak akses sign up dan memberikan pesan data tidak lengkap, di mana ini hasil pengujiannya sesuai dengan harapan. Lalu yang kedua adalah mengisi semua isian data sign up, lalu langsung mengklik sign up. Jadi sistem akan menerima menu sign up, kemudian masuk ke menu login. Lalu mengosongkan semua data isian login, lalu mengklik masuk, di mana sistem akan menolak menu login dan memberikan pesan mohon isi dulu username dan password. Sistem akan menolak menu login dan memberikan pesan username dan password yang Anda masukkan salah. Itu untuk mengisi username dan password yang salah. Lalu mengisi username dan password sesuai dengan saat registrasi. Di mana saat registrasi username-nya 18, password 30002. Di mana sistem akan masuk ke menu home atau beranda, dan hasil pengujiannya sesuai dengan harapan. Masih mengenai detail fasilitas yang ditawarkan, kamar hotel, beserta harga yang ditawarkan dengan fasilitas yang disediakan. Terdapat label untuk pemilihan promo jika tersedia. Lalu untuk form informasi pesanan, di mana sistem mampu menampilkan detail kamar hotel yang telah dipesan oleh customer. Juga terdapat fitur seperti tanggal check-in dan check-out untuk menentukan harga dan lama customer menginap. Serta sistem meminta nomor telepon dan juga nomor identitas untuk menghindari penipuan terhadap sistem oleh customer. Terakhir adalah sistem mampu menampilkan jumlah harga yang harus dibayar customer atas pesanan yang telah dilakukan, serta sistem mampu menyediakan fitur-fitur pembayaran yang beragam dan memudahkan customer untuk membayar. Jadi sekian mengenai presentasi UAS rekayasa perangkat lunak yang dilakukan oleh kelompok kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dan juga pengucapan. Jadi akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.